dia. Saya bilang tidak harus puasa ya, itu tadi contohnya cuma ibu saya aja. Tapi ibunya tetap bersama ini apa? Beliau selalu bersedekah. Beliau selalu ngasih, beliau itu gemar sekali memberikan apa yang beliau punya. Kemudian apa? Selepas sholat, beliau itu tidak pernah lepas zikirnya. Jadi konsistensi akan suatu amal kebaikan itu bisa menjadi suatu kiriman. Yang menarik Bu, saya kuliah di UNS. Saya dulu merantau karena orang tua saya di Depok, Jawa Barat. Saya punya seorang ibu penjual warung. Setiap saya makan di sana, ibunya itu selalu memberikan nasi dalam porsi yang sangat besar. Padahal harga beras itu mahal. Ketika kami bertanya, Bu, kenapa toh kok lomo banget ngasih nasinya sama anak-anak kos? Padahal uangnya sedikit anak kos itu. Ibunya jawabnya sederhana, Mbak, saya itu juga merantau sekolah seperti sampean. Saya tuh ngasih makan kayak gini supaya anak-anak saya itu di perantauan itu juga nggak kekurangan makan. Saya terharu Bapak Ibu. Itu suatu kebaikan yang kecil. Bayangkan kalau kita nih seorang anak kosong uangnya pas-pasan mendoakan ibu itu, berapa banyak kebaikan yang akan ibu itu dapatkan. Itu namanya orang tua tawadu. Jadi orang tua tawadu itu bukan hanya dia harus selalu konsisten puasa, enggak. Ibu boleh kok punya sesuatu yang sifatnya konsisten Bapak Ibu. Kebaikan sekecil apapun. Sekalipun itu hanya tersenyum, sekalipun itu ya boleh gitu. Bahkan dulu saya pernah Bu, saya punya forum kepemimpinan muda waktu itu. Kami itu diminta menuliskan satu kebaikan yang konsisten dilakukan. Namanya manusia itu pasti penuh dosa Bu. Kita itu punya aib-aib yang kalau misalkan dosa-dosanya itu tercium baunya, saya orang itu nggak akan ada yang mau jadi teman kita. Teman saya itu sampai menuliskan apa? Setiap sebelum dia tidur, dia memaafkan orang-orang yang dia temuinya hari itu. Dia cuma punya tekad itu aja. Jadi setiap dia tidur, dia ingat tadi. Dia dari bangun tidur marah-marah sama siapa, ada orang yang menyakiti dia. Sebelum tidur dia kontemplasi, dia bermuhasabah, dia memaafkan. Itu kebaikan kecil yang orang lain tidak pernah tahu. Tapi apakah itu berdampak Bapak Ibu? Baik kita sebagai orang tua, ada banyak hal. Kalau kita buat hidup aja masih susah. Apakah kebaikan yang kecil dan besar itu harus dilakukan dengan uang yang besar? Enggak. Jadi kita jangan menyempitkan suatu paradigma kebaikan. Melakukan kebaikan itu harus punya uang banyak. Kadang justru orang kalau dia sudah punya uang banyak, apa iya dia akan memberikan yang banyak juga? Itu tadi, kita nggak tahu apakah itu anugerah atau musibah. Tentang kalimat positif, tentu saja memang susah Bapak Ibu jadi orang tua, saya juga merasakan. Tapi terus kalau memang saya selalu percaya dengan kekuatan menulis Bu. Jadi kalau kita ingin hari ini anak kita lebih baik, kita juga boleh menuliskan. Bapak Ibu boleh kok melakukan perbaikan dengan menuliskannya. Siapa bilang yang lebih baik itu anak-anak saya enggak, saya juga boleh. Bapak Ibu tuliskan, kalau misalnya malu ditempel di tembok rumah, di HP. Tulis di catatan kecil, saya mau jadi ibu yang seperti apa toh? Oh, kurangi marah. Cara ngurangi marah itu apa? Diam, saya mau diam. Saya mau lebih banyak mengucapkan terima kasih sama anak saya. Makasih ya Mas, sudah diambilkan. Makasih Mas, sudah diambilkan handuk. Makasih Dek, sudah diambilkan minum. Atau saya mau melatih tolong. Kalimat positif itu bisa apa saja. Yang penting disampaikan dengan kebaikan dan tadi nadanya itu nada yang datar bukan nada yang melengking. Kalau contoh kalian positif itu tadi sih Bu, paling sederhana maaf, tolong, terima kasih. Terus kemudian kalian penting membangun, kamu pasti bisa. Kalau pesan orang tua saya yang saya selalu ingat sekarang setelah saya punya anak itu, ibu saya cuma pesannya satu, sing sabar didik anak. Ibu saya tuh gak memberikan nasihat lain selain itu, sing sabar didik anak. Terus akhirnya secara nggak langsung itu di dalam diri saya sabar. Jadi kalau misalnya anak saya tuh mulai nangis gitu, saya tarik nafas, cuma sebentar gitu, cuma sebentar kayak gitu.
Terus kemudian apa ya, contoh kalimat sebenarnya kalau sekarang kan sudah kemajuan teknologi Bapak Ibu, internet itu tidak hanya sebatas Instagram, tidak hanya sebatas Facebook, tapi kalau kita googling pun kita bisa menggoogling banyak hal. Coba kita googling ya. Nah, kalau saya bisa share screen nih, bisa langsung muncul contoh kalimat positif. Coba nih Bu, kebetulan saya lagi sedang membuka internet kayak gitu. Contoh kalimat positif pada anak gitu ya. Terus misalnya mengungkapkan kasih sayang, ibu sayang kamu nak. Kalau misalkan itu kata-kata yang kata-kata yang tidak terbiasa, misalnya saya bukan orang tua yang tidak menyampaikan rasa kasih dan sayang kayak gitu, ya dilakukan dengan yang lain kayak gitu. Oh iya, bagus. Tapi sebenarnya rasa kasih sayang kepada anak itu juga tidak apa-apa. Misalnya nggak bisa, coba sampaikan lewat tulisan, kasih hadiah itu harus hadiah yang mahal juga. Bikinin anaknya energen pagi-pagi sarapan, anaknya sebelum itu mau ujian, semangat ya Le, semangat ya Dok. Nah, pagi-pagi makanya mau sekolah online, dikasih tulisan. Bisa juga kalimat positif itu berupa, bisa juga tidak kata-kata ya, senyum pagi-pagi, terus kemudian mengangkat jempol, sip nak, bagus nak, terus selamat belajar, itu kalimat positif, selamat belajar ya nak. Terus ibu doain semoga sekolahnya lancar, diberikan kemudahan menangkap ilmu. Doa itu juga positif, sangat positif. Apa tahu isi doa kita sama anak selalu positif, atau cuma setiap hari bilang yang solih ya nak. Nah, itu ada banyak sekali kalimat yang positif. Terus apalagi nih, ini saya masih ikut mertua, tapi mertua tidak sejalan apa yang dilakukan, lalu menimbulkan bagaimana caranya. Nah itu tadi ya, memang dunia rumah tangga itu tidak sederhana, sangat kompleks. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan mertuanya, atau ada yang diuji dengan ibunya, berbeda-beda. Tapi tetap konflik itu kan selalu ada sih Bapak Ibu. Semua orang pasti kan mengalami ini. Ada yang berkonflik sama iparnya, tapi selalu fokus tujuannya apa. Kalau kita tujuannya mau mendidik anak, fokus saja kepada itu. Jadi ini mungkin perumpamaan, bisa jadi tidak seperti ini. Saya juga punya masalah Ibu dalam mendidik anak. Di rumah saya memang ada orang tua saya, alhamdulillah orang tua saya sejalan. Yang tidak sejalan justru lingkungan di sekitar rumah. Anak-anak di sekitar rumah itu kalau ngomong, masih banyak anak kecil ngomong kasar, atau ngomong yang sebenarnya saya tidak harap banyak anak kecil bisa ngomong seperti itu. Saya takut anak saya mendengar hal itu. Tapi ibu saya itu selalu memberikan begini, ya udah fokus pada apa yang mau kamu ajarin sama anak-anak. Jadi saya fokus. Kalau misalkan saya misalnya dengar kayak gitu, saya ajak ngobrol. Meskipun anak saya belum ngomong lancar, saya bilang, Kak, itu tuh tadi ngomongnya jelek. Kalau ngomong jelek itu berarti nggak boleh niru ya. Saya nggak tahu anak saya paham atau enggak, tapi saya akan menyampaikan itu gitu. Terus kalau misalnya ini Bu, sekarang mungkin dihadapkan ujian sama mertua ya, tetap fokus Bu sama pendidikan anak-anaknya seperti itu. Dan coba karena ini harus ada dua komunikasi ya, berarti saya berharap komunikasi sama anak berjalan lancar. Jika komunikasi sama anak ini berjalan lancar, maka komunikasi sama orang tua, sama mertua bisa lebih di ini lagi. Karena begini Bapak Ibu, penyebab konflik itu begini. Kadang kita sebagai orang dewasa menganggap orang lain itu bisa mengerti perasaan kita hanya dengan lewat gelagat kita. Padahal belum tentu gitu. Jadi memang kenapa kemudian kita harus mengungkapkan perasaan kita? Tidak mengkomunikasikan itu sulit. Mengkomunikasikan itu juga sulit. Jadi kita harus memilih kesulitan kita yang mana. Apakah kita memilih sulit tidak mengkomunikasikan,
memilih sulit mengkomunikasikan. Kalau tidak mengkomunikasikan pun sulit. Tapi jadinya mungkin kalau nggak dikomunikasikan, dia bakal terus saja berlarut seperti itu. Tapi memang ada seninya juga, Bu. Ada ilmunya juga bagaimana kita ngomong sama orang tua, sama mertua, sama ibu kita sendiri. Ini saya salah satu contohnya bagaimana trik kepada ngomong sama orang yang lebih tua. Saya membiasakan Bapak Ibu kalau mau ngomong dengan ibu saya dalam menyampaikan tentang parenting seperti ini. Ini contohnya dulu ya. Jadi saya selalu punya alasan yang rasional sih. Bu, ini anak saya. Saya berterima kasih Ibu dulu mendidik Titis seperti ini sampai sejauh ini. Tapi Titis juga punya keinginan. Nah dulu itu ibu saya tuh nggak suka saya beli buku Bapak Ibu. Ibu saya tuh paling anti kalau saya beli buku. Dia menganggap bahwa membeli buku itu membuang-buang uang. Nah, padahal saya itu punya prinsip anak kecil itu harus sedini mungkin dikenalkan sama buku. Karena literasi, ya saya ingin anak saya mencintai buku gitu nantinya. Kemudian saya bilang apa sama ibu saya? Bu, dulu tuh ibu nggak suka ya, tapi tahu nggak Titis tuh pengen beliin anak-anak buku supaya anak-anak tuh seperti ini loh Bu, gitu. Anak-anak tuh nanti jadinya akan begini. Anak-anak nanti jadi kita menjelaskan dengan itu tadi, dengan cara teknik komunikasi itu merendahkan diri kita dulu, baru kemudian ambil kepada poin yang ingin kita sampaikan. Coba komunikasi, kalau misalnya kalau kita sengit-sengitan misalnya sama mertua, tapi ya nggak dikomunikasikan, ya bakal terus kayak gitu. Ambil momen yang pas kayak gitu, bilang, Pak, Bu, ini ngapunten sebelumnya, saya tuh di sini ya bukannya gimana, saya masih anak, saya ngomong kayak gini ya masih sayang, tapi kok saya ngerasanya saya punya tanggung jawab yang lebih besar sama anak saya ini. Saya tuh pengen Pak, Bu, jadi anak-anak saya itu seperti ini. Saya ngerti maksud panjenengan kayak gitu kepada anak-anak itu maksudnya seperti ini, itu juga baik. Tapi saya juga mohon Bu, saya juga mohon Pak gitu. Berikan kami juga kepercayaan untuk mendidik anak-anak kami. Enak kan Pak, Bu? Saya dulu pernah juga sebelum saya menikah. Saya itu nggak mau pakai pitungan. Saya nggak mau orang tua pakai pitungan dalam orang Jawa. Saya bilangnya gini sama ibu saya. Saya ngomong cuma berdua. Dan itu lagi jalan-jalan, ibu saya ajak jalan-jalan. Bu, emang nek jarene wong Jawa kuwi, nek misale wis ana pitungan kuwi engko ora ana musibah nek tadi gue menolak bala ya, Bu. Ibu saya bilang gitu. Lah ibu dulu sama bapak nikah ada pitungan ya? Ada. Ibu sama bapak, tapi nikah ada ujiannya nggak? Ibu saya diem. Ada. Ujiannya banyak nggak? Banyak. Lah apa nek nikah dihitung-hitung itu menjamin rumah tangga itu nggak dikasih ujian ya sama Allah? Enggak. Ya namanya manusia itu pasti dikasih ujian. Jadi karena sama-sama dikasih ujian, karena ini aku yang nikah, aku diizinin nggak usah pakai hitung-hitungan ya Bu. Coba kalau saya mau komunikasinya begini, Bu, pokoknya saya nggak mau nikah pakai hitung-hitungan. Ngapain itu tuh nggak relevan, blablabla. Kira-kira ibu saya bakal ini nggak? Yang ada ibu saya bakal apa? Kamu ini anak, bla 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 bla. Gitu Bapak Ibu. Udah termasuk jadi memang itulah seninya berkomunikasi ya. Kadang mungkin emang harus ya merendahkan diri kita, dan itu nggak masalah Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu fokusnya itu mau menyampaikan kepada apa, kita mau menyampaikan kebaikan apa, kita fokus di situ dulu. Iya Bu Titis, berarti sudah ada 2 pertanyaan yang dijawab ya. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Mau dijawab 1, 2, 3 atau pripun? Atau mau dilanjutkan lewat grup
saja. Oh, ada grup WA-nya. Melalui nanti bisa dihubungkan atau mau masih ada waktu mungkin 5 menit untuk jawab satu pertanyaan lagi. Oh ya, tadi pertanyaannya apa ya? Kayaknya ini hilangnya di laptop saya. Iya, yang ketiga ya, saya bacakan dari Wali Murid Syifa Yersa. Saya mau bertanya, cara mencegah pertengkaran atau keributan di dalam keluarga, baik antara orang tua dan anak, walaupun pemicu permasalahannya hanya sepele, supaya tidak menjadi kebiasaan ribut baik antar kakak adik maupun orang tua dan anak. Terima kasih. Ini Bu, biasanya buat kesepakatan bersama. Kalau anak-anaknya, tergantung sebenarnya usia anaknya ya. Kalau misalnya usia anaknya sudah agak besar, buat kesepakatan bersama atau siapa yang bisa dibilangin. Pertengkaran itu pasti biasa terjadi sih. Kalau misalnya ada salah satu yang mengalah itu jauh lebih baik. Jadi pertengkaran itu tidak akan pernah selesai jika tujuannya adalah ada yang mengenang atau kalah. Ya nggak sih Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita berantem tuh sebenarnya nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Semua tersakiti kok. Jadi mendingan diem aja. Atau kalau misalkan mau diselesaikan aja. Biasanya saya kalau komunikasi misalkan sama suami kayak gitu ya, ada sesuatu hal, saya coba selesaikan hari itu juga. Minta maaf. Jadi buat komitmen bersama. Kalau misalnya marah siapa, misalkan dia peluk duluan atau minta maaf duluan, bikin kesepakatan bersama. Kalau suami istri bisa bikin kesepakatan bersama. Kalau orang tua sama anak, siapa yang mau diem terlebih dahulu, atau siapa yang mau mengalah. Atau kadang anak itu kan beda-beda ya Bu, yang bisa dikasih nasihat. Jadi kakakmu memang kayak gini, ceritakan. Kalau kamu bisa bantu ibu, kan sebenarnya kan lebih enak. Gak perlu toh teriak-teriak. Tapi kalau misalkan bapak ibu masuk ingin menyelesaikan pertengkaran, ketika itu tidak mau menyelesaikan pertengkaran, tapi pada saat pertengkaran itu terjadi tentunya susah. Jadi pertengkaran itu bisa kita siasati ketika kita sedang tidak saling bertengkar. Jadi aja omong sama-sama, mana baiknya ya. Kalau habis sholat sama-sama, bapak ibu bisa ngobrol. Gimana nih ya supaya keluarganya bisa semangat lagi kondisi kayak gini. Ayo Pak, Bu, nanti anak-anaknya ngomong, Pak aku pengen kayak gini Pak, Bu kita seminggu sekali sepedaan sama-sama, apa jalan kaki kemana ya Pak. Misalkan hal sederhana gitulah yang dipengenin apa. Nah itu insya Allah dia akan menguatkan bonding keluarga. Ya boleh kayak gitu. Kalau misalnya saya gini, saya kalau hari Minggu pengennya pagi-pagi naik motor berempat kayak gitu. Oh iya, itu untuk meminimalisir gitu. Ya, jadi kuncinya memang semua tuh komunikasi ya Bu ya. Iya ya, nah itu dia memang berat sekali ya. Ya. Komunikasi sama dalam keadaan datar, jangan dalam keadaan marah, jangan sampai suara melengking gitu. Pokoknya ini komunikasi penting sekali ya. Iya betul. Ini mengingat waktu, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya nanti bisa kami dari pihak MTS menanyakan langsung ke Bu Titis, nanti jawabannya akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian lewat grup WA mungkin. Sepertinya itu saja, mungkin bisa lanjut ke acara selanjutnya nih, atau Bu Titis ada pesan lagi? Baik, ini saya sekaligus menutup ya Bapak Ibu, boleh? Boleh. Mungkin nanti tadi bisa dilanjutkan via WhatsApp. Bapak Ibu, sebelumnya saya ngapunten, mungkin panjenengan semua sebenarnya termasuk Bapak Ibu guru bisa jadi secara usia jauh lebih senior daripada saya, jauh lebih banyak memakan asam garam kehidupan. Jadi mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tapi semoga bisa saling belajar bersama-sama. Saya
Saya mohon keikhlasan jika dalam penyampaian saya tadi ada sesuatu yang kurang berkenan dalam segala, dari segi bahasa, dari segi mungkin teknis juga gitu. Semua nanti suatu saat kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi yang lebih baik. Saya kira cukup deh Mbak. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Titis. Sungguh kajian yang luar biasa. Sepertinya akan kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kajian parenting dengan tema membangun komunikasi positif antara orang tua dan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan bertemu di next pada yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.